Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilzas Makia dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 11. Di dalam video ini saya menjelaskan tentang mengapa performa belajar saya menurun dari semester lalu. Menurut saya menyebabkan performa belajar saya menurun dalam pelajaran kimia khususnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama dan paling utama pasti dari diri saya sendiri. Menurut saya kurang lebih banyak review kembali materi yang telah dijelaskan oleh Farifki, dan saya hanya mengandalkan catatan saya, dan biasanya saya melihat lagi materi yang diajarkan itu lewat YouTube, tapi sekarang saya gak lihat lagi di YouTube. Terus yang kedua itu karena kadang saya kalau misalnya kayak udah tidak ngerti materi yang dijelasin, saya cenderung menyerah dan jadi kayak ya udah deh gitu. Saya menulis apa yang ada terus kayak ya udah, saya menyerah gitu, belum mau berusaha lagi. Dan kayak baru mepet-mepet baru saya berusaha. Itu salahnya di saya, dan saya kayak nyadar saya kayak gitu, itu salah gitu. Terus yang ketiga itu karena saya terlalu banyak kegiatan di luar pembelajaran, di luar pembelajaran gitu, kayak Saman, saya mengikuti les karikuler Saman, jadinya saya kadang agak terdistract pikirannya ke situ dan jadi jarang belajar gitu. Terus menurut saya materi yang sekarang tuh agak susah semester 2 khususnya ya, apalagi kan pergantian dari guru sebelumnya, guru lama ke guru yang baru yaitu Pak Rifki, dan juga kan pasti cara mengajarnya itu berbeda, dan saya sebagai murid juga dengan cara mengajar yang berbeda, cara menangkapnya pun kayak berbeda gitu loh, karena biasanya saya diajarkan itu step by step, itu kayak bener-bener runtut dan kayak bener-bener pelan-pelan banget. Apalagi dulu kan semester 1 juga ada guru PKM kan, itu bener-bener kayak sangat amat membantu khusus saya. Terus guru PKM-nya juga tuh setiap ada ulangan atau ASH, asesmen harian, itu pasti sebelumnya bakal dikasih latihan soal. Di latihan soal itu tuh soalnya menurut saya cenderung sama dan sangat memudahkan sekali untuk belajar buat ulangan harian, karena kita tinggal belajar dari soal yang diberikan sebelumnya aja, dan itu pasti keluar dan cenderung sama, atau kayak soalnya tuh modelnya tuh sama gitu loh. Nah, kalau metode pengajarannya Parif kan berbeda kan. Kadang tuh kita dalam satu hari yang sama kita udah dijelasin materi baru, udah langsung dikasih contoh ya, pastinya contoh, tapi langsung dikasih latihan juga, dan latihannya tuh juga bukan latihan yang kayak awal-awal gitu loh, yang tuh kayak susah gitu. Jadi tuh kadang saya pusing ya. Nah, tapi kan kalau misalnya latihan, saya masih bisa berdiskusi dengan teman-teman saya kayak Ariel, Nisa. Saya kalau misalnya nggak bisa, saya pasti kan bisa bertanya kan. Tapi kalau misalnya dalam ulangan, kalau saya bertanya ya nggak boleh gitu kan. Makanya nilai saya cenderung anjlok pada saat ulangan dan PAS apalagi gitu. Kayak lebih karena kan pas PAS itu kan belajarin materi dari awal semester 2 kan. Nah, dari awal semester 2 tuh cenderung udah saya lupain gitu loh, dan pas saya review ulang lagi kan pasti di reviewnya pas mau menjelang PAS itu baru di review ulang semua materi kelas semester 2 kan. Nah, di situ tuh saya kayak jadi nggak bisa inget gitu, apalagi kayak satu materi pasti rumusnya banyak gitu kan, kayak kebalik-balik. Kadang tuh kalau misalnya saya udah merasa pede nih jawab, caranya gini, ini asam digini-gini caranya, ternyata bukan gitu doang caranya, kurang, cara saya kayak salah gitu. Nah, kadang saya kayak gitu Pak, jadi kayak saya bingung sebenarnya. Ya ini balik lagi ke diri saya sih sebenarnya Pak, yang kayak kurang lebih banyak belajar. Ya, saya merasa pasti saya sebenarnya harus kayak ningkatin belajar saya. Cuma kalau saya lebih belajar pasti saya ngerti sih. Saya mau ngerti tapi kayak lebih ngerti, lebih keren. Ngerti gak sih? Iya, gitu. Terus habis itu bermanfaatkah pembelajaran kimia? Menurut saya pembelajaran kimia pasti sangat amat bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan saya. Jadi saya jadi tahu, apalagi yang kayak tentang
zat asam basa itu tuh kayak luas banget, kayak dalam kehidupan. Bentar ya, maaf, jam beker saya bunyi pak. Menurut saya pembelajaran kimia sangat amat bermanfaat, yaitu asam basa kan. Itu tuh banyak banget ternyata dalam kehidupan sehari-hari, kayak saya nggak nyadar ternyata itu zat ini. Kayak contohnya kayak asam basa tuh kayak sabun. Nah, sabun tuh kan NaOH, terus garam juga. Nah, terus juga saya jadi kayak bisa nentuin nih mana yang larutan asam, larutan basa. Terus kan kayak ada larutan yang kalau misal asam banget itu kan nggak boleh dikonsumsi kan. Nah itu juga penting. Terus kayak garam itu kan kayak buat masak gitu kan. Berarti jadi saya tahu tuh ada kimianya ternyata gitu. Terus juga kayak koloid. Nah ternyata koloid tuh kayak banyak banget kan, kayak filter air, kayak penyaringan sederhana air tuh kan pakai koloid juga kan. Terus ada yang kayak saya jadi tahu ternyata tuh kayak cairan tuh kayak ada jenis-jenisnya, kayak ada koloid, terus ada suspensi kayak gitu-gitu tuh. Terus kayak dalam kehidupan sehari-hari tuh kayak ada zat-zatnya juga kan, ternyata itu tuh kayak di iniin lagi, dikelompokin lagi jadi apa. Kayak saya baru tahu. Saya kira tuh kayak udah misalnya kayak garam, ya udah garam aja nggak ada apa-apanya. Ternyata garam tuh termasuk kimia, jadi kayak keren gitu. Saya jadi kayak wow. Jadi kayak saya kayak misalnya lagi ini nih, saya saudara saya atau kayak teman saya tanya, ini garam apa, saya lupa kalau garam, ya udah sabun, ini sabun apa, NaOH gitu. Saya sering gitu-gituin kayak ya udah keren gitu. Udah sih gitu aja pak. Terima kasih telah mendengar video saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.